dualisme dalam pembangunan. Baiklah, lanjut. Yang pertama, adapun pengertian dualisme. Dualisme adalah keadaan di mana superior dan inferior hidup berdampingan namun tidak memiliki keterikatan dan cenderung memiliki jurang pemisah, yang dimana jurang pemisah ini semakin dengan perkembangannya zaman semakin terbuka lebar. Lanjut, dalam dualisme pembangunan adapun konsepnya yang memiliki 4 unsur pokok, yaitu satu, unsur pokok dualisme yaitu adalah dua keadaan yang berbeda, di mana sebagian superior dan inferior hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Kemudian unsur kedua dalam konsep dualisme yaitu kenyataan hidup berdampingan bersifat kronis dan bukan transisional. Lanjut, unsur yang ketiga adalah derajat superioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, malah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Dan unsur yang keempat dalam dualisme sosial merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda bernama J.H. Booke tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda pada saat menjajah. Kemudian kegagalan kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan Belanda pada tahun 1870 dalam upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, menjadikan kebijakan tersebut ditinjau kembali secara intensif. Berawal dari tesis doktornya pada tahun 1910, Booke menyatakan bahwa pemikiran ekonomi Barat tidak bisa diterapkan dalam memahami permasalahan ekonomi negara-negara jajahan tanpa suatu modifikasi teori. Jika ada pembagian secara tajam, mendalam, dan luas yang membedakan masyarakat menjadi dua kelompok, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi yang bentuk dan polanya sangat berbeda dengan teori ekonomi Barat, sehingga pada akhirnya teori tersebut akan kehilangan hubungannya dengan realitas dan bahkan kegagalan ekonomi. Kemudian berbicara mengenai konsep dualismenya sendiri, Booke mengawali penjelasannya dengan mengatakan bahwa perspektif ekonomi masyarakat tersebut memiliki 3 ciri. Yang pertama, adanya semangat sosial, yang kedua, bentuk organisasi, yang ketiga, teknologi yang mendominasinya. Saling ketergantungan dan saling keterikatan antara ketiga ciri tersebut disebut sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut sebagai masyarakat yang homogen jika di dalamnya hanya terdapat 2 sistem sosial. Namun, dalam suatu masyarakat juga bisa terdapat 2 jenis sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti itu disebut masyarakat dualistik atau masyarakat majemuk. Oleh karena itu, di dalam masyarakat tersebut terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kegiatan atau organisasi ekonomi yang dikembangkan menurut cara-cara yang modern yang menggunakan teknologi modern pula, dengan organisasi masyarakat yang berkembang menurut cara-cara tradisional yang telah biasa dilakukan di dalam masyarakat tersebut. Sebagai akibatnya, maka timbullah apa yang kita namakan dengan dualisme sosial, di mana di dalam masyarakat tersebut terdapat 2 sistem sosial yang sangat berbeda dan keduanya eksis secara berdampingan. Teori dualisme Booke ini ternyata banyak sekali yang mengkritik, namun banyak pula yang mendukungnya. Kritik terhadap teori ini biasanya muncul berasal dari kalangan ekonomi neoklasik, misalnya Huygens. Sedangkan yang mendukungnya biasanya berasal dari kalangan sosiolog dan antropolog. Para ekonom dari aliran neoklasik biasanya menolak berlakunya sistem dualisme ini karena mereka berpendapat bahwa fenomena ini hanya bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Banyak sarjana ekonomi itu terus-menerus dibicarakan dalam hubungannya dengan perekonomian Indonesia. Masih banyak sebenarnya kritik lain, misalnya dari beberapa penulis di Belanda. Namun tidak akan saya jelaskan pada pembahasan kali ini karena penjelasan ini hanya bersifat pengantar bagi Anda untuk memahami permasalahan dualisme ini lebih lanjut. Sementara itu, para sosiolog dan antropolog menyatakan bahwa kalau memang dalam suatu masyarakat terdapat dualisme, maka sifat tersebut tidak akan hilang begitu saja dengan adanya proses pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya Clifford Geertz pada tahun 1663 mengenalkan konsep dualisme yang lain, namanya dualisme ekologis. Demikian penjelasan saya terkait materi dualisme sosial pada ekonomi. Sekian, terima kasih.
penjelasan mengenai dualisme ekologis. Dualisme ekologis pada tahun 1963, Clifford Geertz mengenalkan konsep dualisme ekologis. Menurut Geertz, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Geertz menggambarkan adanya stabilitas dualisme ekologis tersebut dengan menunjukkan bahwa dualisme prakolonial di Indonesia semakin menguat dengan adanya intervensi kolonial, bukannya semakin menurun ataupun semakin berkurang. Geertz menjelaskan konsepnya tentang dualisme ekologis ini ditandai oleh perbedaan-perbedaan dengan menggunakan kasus Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tentang adanya perbedaan antara Indonesia bagian dalam dan Indonesia bagian luar. Indonesia bagian dalam. Dalam hal ini dipresentasikan oleh Jawa, merupakan sistem ekologis padat karya yang ditandai oleh pertanian padi, tebu, dan tanaman lainnya yang membutuhkan kondisi iklim tropis dan semitropis dan juga membutuhkan banyak air. Sementara untuk Indonesia bagian luar dipresentasikan oleh pertanian yang padat tanah dan padat modal, produk padat karya seperti tambang karet dan kelapa sawit. Dualisme teknologi. Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi yang berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya sehingga menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Dalam hal ini, teknologi modern sangat berperan penting. Teknologi modern yang dimaksud di atas berkisar pada sektor industri pertambangan, industri transportasi, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi yang tingkat teknologinya masih rendah yaitu pertanian, industri rumah tangga, organisasi produksi tradisional, dan lain-lain. Sektor modern terpusat pada produksi komoditi primer dalam pertambangan dan perkebunan. Sektor modern itu mengimpor teknologinya dari luar negeri. Teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern tersebut bersifat hemat tenaga kerja atau labor saving, di mana secara relatif modal lebih banyak digunakan. Keadaan ini berbalikan dengan keadaan pada sektor tradisional yang ditandai oleh besarnya kemungkinan untuk mengganti modal dengan tenaga kerja, serta penggunaan metode produksi yang padat ke tenaga kerja atau labor intensif. Perkembangan sektor modern terutama merupakan respon terhadap pasar luar negeri dan pertumbuhannya hanya mempunyai dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian lokal. Sedangkan perkembangan sektor tradisional sangat terbatas karena kurangnya tabungan atau pembentukan modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang dualisme keuangan atau finansial. Dualisme finansial meneruskan studi Higgins tentang peranan pasar modal dalam proses terjadinya dualisme. Min membuat analisis mengenai pasar uang yang terdapat di NSB dan menunjukkan adanya dualisme finansial. Pengertian dualisme finansial ini menunjukkan bahwa pasar uang di NSB dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu pasar yang memiliki organisasi yang baik atau organis money market dan pasar uang yang tidak terorganisir atau unorganized money market. Pasar uang jenis pertama terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga tersebut terutama sekali dapat di pusat bisnis dan kota-kota besar. Perkembangan pasar uang tersebut bersamaan dengan adanya uang tersebut perluan investasi untuk mengembangkan perkebunan tanaman ekspor dan impor. Perusahaan-perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, pada mulanya kegiatan lembaga keuangan tersebut terutama sekalipun bertujuan untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun setelah NSB mencapai kemerdekaan, pemerintah mereka mengandalkan berbagai usaha yang bersifat mendorong lembaga-lembaga keuangan yang modern untuk memberikan pinjaman kepada sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama kepada sektor industri dan sektor pertanian rakyat. Sedangkan pasar uang yang tidak terorganisir adalah lembaga uang yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal, misalnya para rentenir, para petani, kekayaan dan pedagang-pedagang perantara, dan pemiliknya modal-modal di daerah.
Dualisme regional. Dualisme regional ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam suatu negara. Konsep dualisme regional ini tidak hanya terjadi di NSB saja. Dualisme regional ini memusatkan perhatiannya pada masalah kesenjangan yang terjadi pada kesejahteraan antar daerah. Dualisme regional semakin buruk dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dan politik yang terdapat menghambat pertumbuhan ekonomi di NSB. Jenis dari dualisme regional di NSB. Yang pertama ada dualisme antar daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua ada dualisme antar pusat negara, pusat industri, perdagangan dengan daerah lain dalam suatu negara. Dualisme ini melibatkan akibat investasi yang tidak seimbang antar daerah perkotaan dan pedesaan. Ketidakseimbangan ini akhirnya menyebabkan kesenjangan antar perkotaan pedesaan semakin besar. Ciri-ciri masyarakat tradisional NSB yang pertama ada taraf pendidikan sebagian besar masyarakat rendah. Yang kedua ada tata cara hidup yang berpikir masyarakatnya sehingga sangat dipengaruhi oleh nilai agama, adat istiadat yang dipraktekkan secara turun-menurun dan pandangan yang bersifat menyerahkan diri kepada kekuasaan alam dan Tuhan. Yang ketiga ada sisa-sisa feudalisme masih sangat dirasakan dalam hubungan antar berbagai golongan masyarakat. Audio Jungle.